Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiana Fareza. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penyimpanan disk pada sistem operasi. Algoritma penjadwalan disk. Dengan algoritma penjadwalan yang manapun, kinerja sistem sangat tergantung pada jumlah tipe permintaan. Sebagai contoh, misalnya kita hanya memiliki satu permintaan, maka semua algoritma penjadwalan akan dipaksa bertindak sama. Namun, perlu diingat bahwa algoritma hanya mempertimbangkan jarak pencarian, sedangkan untuk disk modern, rational latency dari disk yang menentukan, tetapi sangatlah sulit jika sistem operasi harus memperhitungkan algoritma untuk mengurangi rational latency karena disk modern tidak memperlihatkan lokasi fisik dari blok-blok logikanya. Manajemen penyimpanan sekunder atau secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan proses melalui bus. Dua jenis penyimpanan sekunder yang utama yaitu satu, berurutan, yang kedua akses langsung. Nah, untuk yang pertama nih, penyimpanan berurutan atau SASD, singkatan dari Sequential Storage, adalah suatu organisasi penyusunan data di suatu medium penyimpanan yang terdiri dari satu catatan mengikuti satu catatan lain dalam satu urutan tertentu. Misalnya, catatan pegawai disusun dalam urutan nomor pegawai. Bila penyimpanan berurutan yang digunakan data pertama harus diproses pertama, data kedua diproses kedua, dan seterusnya sampai akhir file itu tercapai. 2. Penyimpanan akses langsung atau DASD, Direct Access Storage, adalah salah satu cara mengorganisasikan data yang memungkinkan catatan-catatan ditulis dan dibaca tanpa pencarian secara berurutan. Unit perangkat keras yang memungkinkan hal ini disebut Direct Access Storage Device. Nah, ada juga struktur disknya. Secara fisik, disk cakram magnetis terdiri atas cakram yang tersusun secara vertikal. Kedua sisi atas bawah pada masing-masing cakram dapat ditulis data kecuali pada permukaan cakram paling atas dan paling bawah. Nah, struktur ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama silinder, kedua track, ketiga sektor. Untuk algoritma penjadwalan disk itu terbagi menjadi 7 algoritma. Yang pertama algoritma FCFS, yang kedua algoritma pickup, yang ketiga algoritma WCTD, yang keempat algoritma loop, yang kelima algoritma circular loop, yang keenam algoritma scan, yang ketujuh algoritma circular scan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 dari 7 algoritma, yaitu algoritma FCFS, pickup, WCTD, algoritma loop, algoritma circular loop. Untuk yang pertama, algoritma pertama, tiba pertama dilayani atau PTPD, yaitu proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Contoh, diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99 dan antrian akses track dengan saat awal 50. Letak read R or W.
Penyelesaian contoh PTPD. Langkah prosesnya dari 50 menuju ke lintasan 13, kemudian ke 46, ke 65, ke 65, dan seterusnya. Setiap lintas yang dilalui itu dihitung. Yang kedua, algoritma pick up. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian, sambil mengakses track yang dilalui. Mirip seperti metode PTPD, tetapi lintasan yang dilewati diambil sehingga tidak perlu diakses lagi. Contohnya, diketahui antrian akses track dengan saat awal 50, 13, 46, 65, 27, 95, 82, 9, 17, 52, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 98, dan 7. Langkah prosesnya dari 50 menuju ke lintasan 13. Lintasan yang dilewati 46, 27, dan 17 sekalian diakses, sehingga selanjutnya tidak ke 46, tetapi ke 65. Sekaligus mengambil 52 dan 53. Karena 27 sudah diambil, maka selanjutnya menuju 95. Sekaligus mengambil 82. Karena 82 sudah diambil, maka langsung menuju 1, dan seterusnya. Perhitungannya 50 sampai 13, 13 sampai 65, 65 sampai 95, 95 sampai 1, dan seterusnya. Yang ketiga ada algoritma WCTD. Proses dilaksanakan terhadap track yang terdekat dengan hulu baca tulis atau shortest set time first, di atas atau di bawah. Kemudian mencari letak track yang terdekat di atas atau di bawah, dan seterusnya. Contoh, diketahui antrian akses track dengan saat awal 50, 13, 46, 65, 27, 95, 82, 9, 13, 9, 17, 52, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 98, 7. Langkah prosesnya, hulu baca tulis mulai dari 50, antara 46 dan 52 yang terdekat 53, dan seterusnya. Perhitungannya 50 sampai 52, 52 sampai 53, dan seterusnya. Empat, algoritma loop. Pada algoritma ini, hulu ditulis dibaca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian trek yang terkecil sambil mengakses trek yang dilalui, dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Contoh, diketahui antrian akses trek dengan awal 50, 13, 46, 65, 27, 95, 82, 9, 17, 52, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 98, dan 7. Langkah prosesnya dari 50 menuju ke antrian trek terbesar, yaitu 98. Kemudian menuju ke antrian terkecil, yaitu 1,
tidak diakses tetapi dihitung. Selanjutnya menuju ke 46. Sisa lintasan yang belum diakses, perhitungannya 50 sampai 98, 98 sampai 1, 1 sampai 46. Yang kelima, algoritma circular loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik, seperti pergerakan lift menuju antrian trek terbesar pada disk, sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian, turun menuju antrian trek terkecil, tetapi tidak mengakses trek yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses trek yang belum diakses. Contoh, diketahui antrian akses trek dengan awal 50, 13, 46, 65, 27, 95, 82, 9, 17, 52, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 58, 7. Nah, untuk langkah prosesnya dari 50 menuju ke antrian trek terbesar, yaitu 98. Kemudian menuju ke antrian trek terkecil, yaitu 1. Tidak diakses tetapi dihitung. Selanjutnya menuju ke 46. Sisa lintasan yang belum diakses. Perhitungan 50 sampai 98. 98 sampai 1, 1 sampai 46. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.